kami dari kelompok 3 yang mendapat tema Laudato Si. Saya Rahmatika Salfadila dengan NPM 202211027. Saya Lura Denisi dengan nomor NPM 2022-11019. Saya Jodendi Adinda dengan nomor NPM 2022-11017. Saya Raina Salsabila dengan NPM 2022-11029. Saya Gabriela Johanna Anakri dengan NPM 202111014. Saya Novia Asbaliza dengan nomor NPM 202111038. Laudato Si merupakan salah satu gagasan yang diusulkan oleh Paus Fransiskus. Paus Fransiskus mengusulkan perlunya ada konservasi ekologis, yakni kesadaran religius untuk memulai memperhatikan terwujudnya kondisi lingkungan yang berkelanjutan di bumi ini, yang pastinya bumi ini menjadi rumah bersama bagi seluruh umat manusia. Berikut beberapa contoh tindakan manusia yang menyalahi untuk bumi dan pembenarannya, serta penjelasannya mengapa tindakan tersebut berbahaya bagi bumi. Nah, teman-teman, hal tadi merupakan salah satu contoh yang salah ya. Hal tadi dapat menyebabkan bumi kita menjadi rusak karena penggunaan AC yang berlebihan. Nah, AC dapat menyebabkan kerusakan pada bumi karena AC mengandung zat CFP. Zat CFP merupakan salah satu gas yang dimiliki oleh rumah kaca. AC menggunakan gas CFC untuk mendinginkan udara dan kemudian dilepaskan ke atmosfer bumi. Gas tersebut dapat merusak lapisan ozon yang terdapat pada atmosfer bumi. Lapisan ozon berfungsi untuk melindungi bumi, dapat rusak karena gas CFP dapat menyebabkan peningkatan suhu di bumi. Nah, sekarang sudah jam 9:03. Waktunya kita boleh menyalakan AC. Nah, upaya penyelamatan bumi telah kampus kami lakukan dengan menyalakan AC di jam 9 pagi. Setidaknya kampus kami mengurangi 2 jam di pagi hari tanpa penggunaan AC. Nah, hal ini tadi salah satu contoh yang tidak benar. Manfaat pemilihan sampah yaitu agar sampah kering dan juga basah tidak tercampur, memudahkan pembuangan dan juga pengolahan kembali. Memisahkan sampah organik dan anorganik juga dapat menghindari terjadinya penumpukan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Pemilihan sampah yang dilakukan berdasarkan jenisnya seperti sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 seperti bahan beracun dan juga berbahaya. Sampah organik seperti sisa sayur-sayuran dan juga buah-buahan dapat dimanfaatkan untuk menjadi pupuk organik ataupun juga tanaman. Pembuatan pupuk organik ialah salah satu inovasi dalam pengolahan sampah organik bernilai ekonomis dan juga sederhana. Sampah anorganik seperti botol bekas dapat digunakan untuk membuat vas atau pot bunga dan hiasan dinding yang lainnya. Sehingga pisahlah sampah berdasarkan jenisnya. Jadi konsumsi berlebih terhadap plastik dapat mengakibatkan jumlah sampah plastik meningkat. Plastik dapat merusak lingkungan karena bukan berasal dari senyawa biologis. Plastik memiliki sifat sulit terdegradasi. Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun untuk dapat terdekomposisi atau terurai dengan sempurna. Sampah kantong plastik dapat mencemari tanah, air, laut, bahkan udara. Salah satu contoh kasus kantong plastik yang sukar diurai mempunyai umur panjang dan ringan, akan mudah diterbangkan angin hingga ke laut sekalipun. Hewan-hewan dapat terjerat dalam tumpukan plastik. Hewan-hewan laut seperti lumba-lumba, penyu laut, dan anjing laut menganggap kantong-kantong plastik tersebut makanan dan akhirnya mati karena tidak dapat mencernanya. Ketika hewan mati, kantong plastik yang berada di dalam tubuhnya tetap tidak akan hancur menjadi bangkai dan dapat meracuni hewan lainnya. Sehingga upaya mengurangi penggunaan
plastik dapat dilakukan dengan membawa goodie bag yang dapat digunakan kembali. Mau pakai kantong plastik, Mbak? Pakai tas. Oh iya, silakan. Salah satu penyebab global warming itu sendiri adalah penggunaan energi listrik yang berlebihan. Barang elektronik yang dalam kondisi off, namun tidak dicabut kabelnya akan membuat energi listrik jadi terpakai sia-sia dan dapat menghasilkan karbon monoksida yang dapat merusak atmosfer ozon. Penggunaan lampu yang tidak efisien juga bisa meningkatkan penggunaan energi listrik yang tidak sedikit. Sebaiknya jangan menyalakan lampu di siang hari dan manfaatkan sinar matahari dari luar sebagai sumber penerangan utama, sehingga matikan lampu dan cabut kabel yang tidak terpakai. Halo, saya wis dulu kurang. Lale bangun kapan? Oh, alah ya wis suwun. Dampak penebangan pohon secara besar-besaran diantaranya adalah yang pertama hilangnya kesuburan tanah, yang kedua turunnya sumber daya air, yang ketiga punahnya keanekaragaman hayati, dan yang terakhir adalah yang paling penting, yaitu dapat menyebabkan terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor dikarenakan pohon yang berfungsi sebagai penyerapan air tidak dapat menyerap dan menyimpan air dalam jumlah yang banyak ketika hujan lebat terjadi. Menggunakan kendaraan bermotor untuk jarak yang dekat dapat menyebabkan polusi udara yang menyebabkan kerusakan bumi. Gas buangan dari kendaraan pribadi mengandung hidrokarbon dan nitrogen oksida yang bereaksi bersama sinar matahari untuk meningkatkan ozon. Karbon monoksida juga ikut diproduksi yang mengancam kesehatan manusia sekaligus berkontribusi signifikan pada pemanasan global. Idealnya akan lebih baik jika kita berjalan kaki menuju tempat tujuan yang dekat. Selain mengurangi polusi udara, berjalan kaki juga memiliki dampak positif bagi kesehatan.